أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى أما بعد ya tadi sempat terputus ya. Iya, sudah nyambung lagi. Selamat. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali pada pembahasan diniyah. Insyaallah pada siang hari ini akan kita kaji tentang la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah dan keutamaannya, dan bagaimana kedudukan la ilaha illallah di sisi Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kalimat thayyibah la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat utama, kalimat yang kita semua tentu ingin mengakhiri hidup di dunia ini dengan la ilaha illallah ini. Kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai persaksian dirinya dan para malaikat, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu, ahli ilmu, ulama, mereka semuanya bersaksi dengan hal tersebut dengan keadilan. La ilaha illa hu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Wal azizul hakim, dialah Allah yang maha al-aziz, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalimat la ilaha illallah bukanlah kalimat yang ringan. Karena itu seorang yang memiliki la ilaha illallah adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW, ya, setelah tahu paman beliau Abu Thalib sakit, maka Rasulullah menjenguk paman beliau Abu Thalib. Sesampainya di sisi Abu Thalib, Rasulullah SAW ingin mentalkin Abu Thalib dengan kalimat la ilaha illallah agar dia masuk Islam. Dan Rasulullah berharap Abu Thalib masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha illallah. Suatu kata yang aku akan memiliki alasan di hadapan Allah. Ini Rasulullah memiliki alasan untuk membelamu di hadapan Allah. Ya. Maka Abu Thalib yang dalam keadaan sakit, sekarat, menoleh ke kanan, ke kiri, dan di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-teman yang lainnya. Hingga mereka berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah membenci
sudah enggan dengan agamanya Abdul Muttalib, yakni jangan kamu tinggalkan agama nenek moyangmu. Maka sampai kemudian Abu Talib tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya. Maka kemudian ya, Abu Talib mati dalam keadaan belum masuk Islam. Padahal Abu Talib tahu kebenaran Islam. Abu Talib membantu Nabi SAW. Karena itu Rasulullah SAW bersedih hati dengan hal ini. Ya, kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini alhamdulillah dengan segala karunia dari Allah SWT kita termasuk hamba pilihannya sehingga kita muslim. Ya. Penduduk dunia saat ini berapa miliar? Ya, saya bilang, makanya kemarin pas perintah 5 Badar Minor, miliar atau 8 miliar. Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk hambanya yang beriman. Ya, makanya Nabi SAW selalu menyampaikan dalam khutbatul hajah, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Karena dengan adanya syahadat la ilaha illallah, maka seorang akan mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Seorang akan kekal di dalam surga. Dan seorang tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Ya. Karena dengan keimanan itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan ya, yang luar biasa di dalam surga. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang baik, yang saleh, yang beriman, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ya. Sesusah-susahnya manusia di dunia akan berakhir. Sesulit apapun hidup manusia di dunia akan berakhir. Tapi kalau kesulitan itu terjadi di akhirat setelah kita wafat, itu yang akan lebih berbahaya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga bagi hamba-hambanya yang beriman. Ini merupakan anugerah yang tidak kecil. Ya. Dan Allah Azza wa Jal ketika memberikan hidayah Islam kepada kita, itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Kita adalah hamba-hamba pilihannya. Dari jutaan manusia, miliaran manusia, Allah memilih kita termasuk orang beriman. Karena itu orang-orang kafir kelak di akhirat, mereka ingin menebus dirinya dengan apapun, asalkan mereka masuk surga. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang kafir, mereka ingin ya seandainya mereka menebus diri mereka bibani dengan anak-anaknya, ya, dengan istrinya, wa sahibatihi wa akhihi, dengan saudara kandungnya, wa fasilatihi allati tu'wi, dengan pengawal-pengawalnya yang telah melindungi dia, wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, bahkan kalau bisa dengan semua orang yang ada di bumi ini, lalu dia ya beruntung, lalu dia ya berhasil, yunji, ya, dia selamat. Ya. Karena itu keimanan adalah anugerah yang begitu besar.
innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ya, maka sekali-kali tidak akan diterima infak mereka meskipun mereka menginfakkan seluruh hartanya berupa emas sepenuh bumi, ya, itu tidak akan pernah bisa membuat mereka selamat dari api neraka. Ya, karena itu, ya, la ilaha illallah merupakan anugerah yang begitu besar yang kita ucapkan, ya. Dengannya kita menjadi seorang muslim sampai detik ini, maka hendaknya kita syukuri nikmat Islam, nikmat iman yang Allah anugerahkan ini. Ya, karena itu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah mengasihi hambanya seluruh makhluk. Ya, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan makan, Allah berikan nafas, Allah berikan, ya, beranak pinak, bisa punya keturunan dan seterusnya. Ya, dari nikmat-nikmat duniawi itu Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Tapi Allah memiliki nama Ar-Rahim, Maha Penyayang, itu hanya khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena itu, setelah Allah memberikan hidayah kepada kita, maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Ya. Nah, terus apa makna la ilaha illallah itu? La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Ya. Karena itu di dalam la ilaha illallah memiliki dua rukun. Memiliki dua rukun. Yang pertama adalah, ya, an-nafyu, yang kedua adalah al-itsbat. La ilaha adalah an-nafyu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ya, jadi ini adalah peniadaan peribadahan kepada semua selain Allah Ta'ala. Ya. Wa kullu ma siwallahi alamun. Dan semua selain daripada Allah adalah alam, adalah makhluk. Ya. Arsh Allah makhluk, malaikat makhluk, para nabi, para rasul makhluk, gunung, ya, pepohonan, bintang, matahari, bulan, ya, semuanya adalah makhluk. Karena itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dari makhluk. Semuanya tidak boleh mendapatkan hak yang khusus hanya kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Illallah, hanya Allah saja. Karena semua daripada Allah adalah makhluk. Allah saja yang, karena itu tidak boleh memberikan ibadah kepada siapapun. Entah itu malaikat, entah itu nabi. Dan disitulah terjadinya bentuk kesyirikan. Umat Yahudi, mereka menjadikan Nabi Uzair sebagai sesembahan selain Allah. Kaum Nasara, mereka menjadikan Nabi Isa, Maryam, ya, sebagai sesembahan selain Allah. Dan itu Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu, ya, tiga. Ini maksudnya satu dari tiga, trinitas. Ya. Padahal penciptaan Nabi Isa alaihi salam yang tanpa ayah itu menunjukkan bagaimana Allah jelaskan dalam surah Maryam, walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya.
Kami jadikan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan kami. Wa rahmatan minna, dan sebagai kasih sayang kami, rahmat kami. Wa kana amrun maqdiya, dan itu sudah ditakdirkan. Kalau kita meyakini Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, maka kita akan yakin bahwa Nabi Isa bisa tercipta meskipun tanpa kehadiran seorang ayah. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam, bagaimana Nabi Adam hadir sebagai ciptaan yang pertama tanpa ibu dan tanpa ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan penciptaan Adam, penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah firmankan, "Tsumma qala lahu kun", jadilah, maka jadi. Ya, jamaah sekalian, mana yang lebih hebat? Seorang yang hadir di bumi tanpa kehadiran kedua orang tuanya, atau yang hadir hanya dengan ibunya saja? Ya. Ini jemaah lumayan banyak, ada 20 orang. Ya. Kaum Nasara, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan dalih karena Nabi Isa tidak memiliki ayah, Ya. Sesungguhnya di sana ada yang lebih hebat, yaitu Nabi Adam, di mana Nabi Adam tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Kan itu Allah kaitkan penciptaan Adam dan Nabi Isa dalam satu ayat tadi, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Yang perlu diherankan, tidak ada yang perlu ditakjubkan. Itu merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh hulu, tidak boleh berlebihan. Ya, maka kalau seandainya para nabi, para rasul, malaikat itu tidak boleh diibadahi selain Allah, disembah selain Allah, maka bagaimana lagi dengan gunung, dengan matahari, dengan bulan, bintang, atau dengan batu-batu yang dipahat sendiri, ya, dibuat lalu dimintai. Maka ini merupakan kebodohan, pengebirian terhadap akal manusia, dan logika sehat manusia tidak akan pernah menerima. Bagaimana mungkin dia menyembah batu yang tidak bisa menolak mudarat kepada dirinya. Ya, kalau kita lempar batu itu ya jatuh, kalau kita gerinda kita bisa memotongnya. Itu. Maka kesyirikan pada selain Allah merupakan sebesar-besarnya kezaliman. Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluknya yang lemah. Ya, bagaimana mungkin peribadahan yang harusnya hanya kepada Allah saja diberikan kepada selain Allah. Ya, maka ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Berkata kepada anaknya, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sungguh syirik adalah kezaliman yang besar. Kenapa zalim? Karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan bebatuan. Ya. Menyekutukan Allah dengan hewan. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Mereka menyembah patung sapi. Mereka mengkultuskan sapi. Ya. Atau di India misalkan, orang-orang Hindu mereka begitu mengkultus hewan-hewan tertentu.
banyak. Mereka punya dewa yang tidak terbatas. Bahkan ada dewa tikus, ada dewa apa? Banyak monyet lah, macam-macam. Dan mereka meminta kepada hewan-hewan itu. Di mana akal sehat manusia? Ya. Nah, kemudian mereka-mereka yang menyembah para nabi, semuanya wafat. Semuanya wafat. Dan mereka berawal dari ketiadaan. Berawal dari ketiadaan. Kalau Tuhan bagaimana mungkin berawal dari ketiadaan? Mereka yang menyembah Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Ya, sebelum Nabi Isa ada, ya, maka berarti Tuhan kemana? Ini logika yang seperti itu. Kemudian keyakinan mereka bahwa Nabi Isa itu mati, wafat. Bagaimana mungkin Nabi Isa? Bagaimana mungkin Tuhan wafat? Terus menerus. Karena itu manusia akan berada dalam keraguan dan kesesatan yang terus menerus kalau mereka la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Nah, ini makna la ilaha illallah. Ya, karena itu la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang adalah nafi, meniadakan semua Allah, illallah, isbat, hanya menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian lawan dari la ilaha illallah ini tentu adalah syirik. Syirik, ya, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah. Syirik, ya, dari kata shin, ra dan kaf itu menunjukkan, ya, kesamaan atau seperti bahasa dahulu syirkah, ya, syirkah atau perusahaan saling bekerja sama seperti itu. Nah, karena itu Allah tidak boleh diduakan dalam hal-hal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi. Kita mengesahkan Allah dengan apa yang khusus untuk Allah. Lawannya adalah syirik, di mana kita memberikan apa-apa yang khusus untuk Allah kepada selain Allah. Ya. Karena itu sebagian ulama mereka memberikan catatan terhadap apa-apa yang khusus untuk Allah. Ada yang membaginya 2, ada yang membaginya 3. Dan pembagian-pembagian ini hanyalah istilah saja. Sebetulnya tauhid itu ya tauhid. Ya. Tapi cakupannya apa? Sebagian membagi bahwa tauhid itu terkait dengan rububiyah. Tentang bagaimana Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur alam semesta. Ya, Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, maka semuanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Misalkan ada orang yang meyakini, ya, ada jin yang sanggup memberikan rizki, mengatur alam semesta, atau manusia yang bisa mengatur, ya, jagat raya ini, nah, maka itu adalah perbuatan syirik dalam hal rububiyah, Allah. Ya. Yang kedua adalah dalam hal uluhiyah, peribadahan, di mana manusia melakukan ibadah, ya, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, atau sembelihanku, hidup dan matiku hanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Setiap hari kita berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya, ini mohon pertolongan sesuatu yang tidak bisa dimampui oleh makhluk, seperti menurunkan hujan, ya, seperti meminta rezeki, tambahan umur, meminta macam-macam yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memalingkan ibadah itu, ya, salat, puasa, zakat yang mahdoh, haji, atau yang ghairu mahdoh seperti roja, berharap, tawakal,
seperti takut, ya, takut dengan pengagungan, khasyah, ya, maka tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Ta'ala. Siapa yang memalingkan ibadah jenis ini, maka dia telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyahnya, dalam ibadahnya. Yang ketiga adalah dalam bab nama-nama Allah dan sifatnya. Karena Allah memiliki nama-nama yang khusus, semuanya indah, semuanya baik, ya, yang dikenal dengan Asmaul Husna. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah Asmaul Husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Ya. Nah, karena itu Allah memiliki nama-nama yang khusus untuk dirinya. Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Ar-Rahman yang maha pengasih, kemudian Al-Ghaffar yang maha pengampun, Alimul Ghaibi Wasyahadah, Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nampak. Nah, tidak ada sifat yang seperti itu kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan para nabi dan rasul, mereka tidak mengetahui perkara gaib kecuali diizinkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu dalam surah Al-Jin, Allah berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah kami telah diwahyukan, ya, bahwa ada sekelompok bangsa jin yang mendengar Al-Quran. Mereka berkata, ya, ini adalah bacaan yang sangat menakjubkan. Jadi Nabi SAW tidak tahu kecuali diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, Qul uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi tidak bisa melihat jin jalan kecuali dengan izin Allah. Para Nabi, Nabi Sulaiman pun seperti itu. Karena anugerah dari Allah, bukan dengan kekuasaan sendiri. Ya. Jadi yang alimul ghaibi wasyahadah, Maha mengetahui yang gaib, yang nampak, hanya Allah saja. Dari situlah kita dilarang meyakini ada orang yang mengetahui perkara gaib. Ya, seperti para dukun. Ya. Orang yang meyakini seperti itu, maka dia terjerumus dalam hal-hal yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Baik dari segi rububiyah atau dari asma wa sifatnya. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Jabbar yang maha memaksa. Karena kekuasaan yang begitu mutlak, maka Allah sanggup untuk memaksa hambanya. Allah memiliki nama Al-Mutakabbir yang maha sombong. Adapun makhluk tidak boleh memiliki nama Al-Mutakabbir atau bahkan sifat sombong. Itu Nabi SAW bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan. Qala rajul, berkata seorang, wahai Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka sendalnya bagus, pakaiannya bagus? Apakah itu termasuk sombong? Nabi SAW menjawab, tidak. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah, menyukai yang indah-indah. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Menolak kebenaran setelah jelas, ya, kebenaran tersebut, karena ego, itu termasuk bentuk kesombongan. Wa ghamtun nas, dan menyepelekan manusia. Ya. Nah, menjadi makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam apa yang khusus untuk Allah Ta'ala. Baik itu doa, ibadah, ketundukan yang mutlak, dan sebagainya. Ya. Adapun syirik, menduakan Allah dalam hal itu. Nah, syirik pun terbagi menjadi dua macam. Ya. Terbagi menjadi dua macam. Ada syirik yang besar, ada syirik kecil. Syirik yang besar betul-betul menjadikan Allah Azza wa Jal tandingan. Kalau seorang yang meyakini dalam hal rububiyah, Allah ada orang yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah, maka dia jatuh dalam syirik rububiyah. Ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, seperti Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la, dia katakan aku adalah Rabb yang maha tinggi, maka dia terjerumus dalam syirik rububiyah. Ya. Kalau misalkan ada
yang memalingkan ibadah untuk selain Allah, misalkan menyembelih. Ya, karena Nabi SAW ya bersabda, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia berbuat syirik. Karena penyembelihan itu ibadah, dipalingkan kepada selain Allah, misalkan untuk penghuni tumbuhan, pohon keramat, atau eh, penguasa Ratu Pantai Selatan, maka ini termasuk ya syirik karena dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah di dalam hal uluhiyah. Ya, nah karena itu kita perlu berhati-hati dalam syirik ini. Apalagi ya banyak sekali syirik yang kadang-kadang di zaman kita saat ini nampak ya banyak orang yang tidak memahaminya. Nah, syirik akbar itu seperti itu. Adapun syirik asghar, syirik yang menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah. Terjadinya syirik-syirik besar. Seorang yang meyakini jimat itu bisa menolak mudarat atau mendatangkan manfaat dengan sendirinya, maka terjerumus dalam syirik besar. Ini teman-teman masih menyimak ya? Pak Johan masih menyimak ya? Siap, masih. Masya Allah. Ya. Misalkan orang yang membawa jimat, dia meyakini jimat itu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya. Kamu dapat karir bagus, kenapa? Karena jimat ini. Dia yang maka dia meyakini dengan zatnya, maka dia telah terjumus dalam syirik besar. Ya, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apabila dia mati melakukan hal itu, maka Allah tidak sudi mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau dia hanya menjadikan wasilah saja, ya, dia meyakini Allah yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat, ya, yang memberikan rizki, tapi ini hanya perantara misalnya. Nah itu berarti dia syirik wasilah yang tidak boleh dijadikan sebagai wasilah dan tidak tepat. Ya, nah itu. Dan syirik dalam sebab, maka dia terjerumus dalam syirik asghar. Ya, syirik asghar. Di antara bentuk syirik asghar yang tidak masuk dalam kategori syirik besar adalah riya. Di mana seorang mengamalkan amalan lalu dia ingin dilihat, ingin dipuji, ya karena manusia. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwa ya bahwa seorang man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya untuk wanita yang ingin dia nikahi, ya, ingin dunia yang ingin dia cari, maka hijrahnya kepada itu. Dan Allah Azza wa Jalla hadis qudsi berfirman, ana aghna syuraka, yakni syirki, man amila amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirka. Ya, siapa yang menyekutukan aku dalam suatu amalan, maka akan aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ini adalah riya. Karena itu riya bisa menghapus amalan yang disertai dengan riya tersebut. Ya, sehingga perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, syirik besar itu mengekalkan pelakunya, sedangkan syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar itu bisa menghapuskan seluruh amal yang telah dilakukan selama hidup dia, kalau dia tidak bertobat darinya, ya. Seperti logika mudahnya, seperti seorang yang membuat skripsi sudah ratusan halaman, tiba-tiba kena virus, belum ada backup, hilang semua. Itu virus yang sangat berbahaya, syirik besar. Ya. Nah, adapun syirik kecil tidak. Dia hanya menghapus amalan yang disertai dengan syirik itu. Ya. Tapi dia bisa menjadi wasilah terjadinya syirik besar. Ya. Nah, ini Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari syirik baik yang besar ataupun yang
kecil. Karena syirik kecil pun termasuk syirik yang harus kita hati-hati darinya. Nah, seorang muslim apabila menjauhi ya perbuatan syirik, maka Allah SWT akan memberikan pahala yang begitu berlimpah untuk dia, bahkan keutamaannya sangat banyak sekali. Ya, kita akan sampaikan beberapa keutamaan tentang tauhid ini. Yang pertama di antara hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Jadi seorang yang muslim mewujudkan la ilaha illallah sudah pasti masuk surga. Maka keyakinan kita, ayol ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, orang muslim yang meninggal dalam keislamannya, dia pasti masuk surga. Ya, hanya saja apakah langsung masuk surga ataukah tidak, itu diserahkan hisabnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Anna Nuhan qala libnihi inda mautihi." Berkata Nuh kepada anaknya ketika akan meninggal dunia, "Amuruka bila ilaha illallah." Aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah. Fa innas samawati sab'a, sungguh langit yang 7, wal aradina sab'a, dan bumi yang, wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah, kalau diletakkan dalam satu neraca, satu sisi neraca timbangan, dan la ilaha illallah dalam satu timbangan yang lain, rajahat bihina la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau timbangan kebaikan manusia, ya, itu apa? Kalau la ilaha illallah diletakkan dalam salah satu neraca timbangan, dan langit dan bumi dalam salah satu neraca timbangan yang lain, kalau sekarang kan ada banyak timbangan digital, itu dua sisi, ya, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Ya, di sini riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, berkata Nabi Musa, "Ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih." Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa, ya, berzikir kepadamu dengannya, dan aku bisa berdoa dengannya. Qala ya Musa, berkata Allah kepada Musa, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Katakan, ya Musa, la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha." Semua hambamu itu mengucapkan ini. Ya. Semua hambamu mengucapkan ini. Maka kemudian Allah berfirman, qala ya Musa, "Law anna samawati sab' wal aradina sab' fi bihi illallah." Wahai Musa, seandainya, ya, langit dan bumi yang 7 dalam satu neraca, dan la ilaha illallah dalam satu neraca, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Nah, ini dari Nabi Musa. Kalau sebelumnya tadi Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah yang dikeluarkan, ya, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah berita, dan ini akan terjadi pada hari kiamat, bahwa ada seorang, ya, di mana dia diberikan 99 catatan amal. 99 catatan amal. 99 itu ternyata isinya buruk semua. Keburukan semua, isinya kejelekan semua, isinya dosa semua. Ya. Lalu hamba itu berkata, "Duhai celaka diriku. Duhai celaka, pasti hisabnya akan susah, akan berat." Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, ya, ada satu catatan kebaikan." Ya. Maka hambanya tersebut berkata, "Wahai Rabb, ya, bagaimana mungkin, ya,
Ya, ini satu catatan kebaikan, sedangkan 99-nya itu keburukan semua. Maka kemudian ya ditimbang satu catatan kebaikan tersebut dengan 99 catatan. Ternyata lebih berat yang satu catatan. Di situ tertulis la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Ya, lebih berat daripada seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Ya, karena itu Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam surga. Ya. Nah, kemudian sebuah hadis yang lain, ya, di mana dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengutus, ya, di mana beliau sedang membonceng Mu'adz di belakang keledai. Rasulullah naik keledai, membonceng siapa? Mu'adz bin Jabal di belakang. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ya, maukah kamu aku ajarkan dengan sesuatu hal, ya. Mana hadisnya? Lalu Nabi SAW mengajarkan tentang suatu hal, ya, bahwa seorang yang bertauhid, ya, tentang hak Allah dan hak hamba. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah dari hambanya dan hak hamba dari Allah? Mu'adz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ya, kemudian Rasulullah sampaikan, wahai Mu'adz, adapun hak Allah dari hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa amma haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba dari Allah adalah Allah tidak mengazab hambanya selama tidak berbuat syirik. Masya Allah. Ya. Maka Mu'adz merasa takjub di mana Allah akan tidak mengazab hambanya selama tidak berbuat syirik, mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ini afala ubasyiru bihi, ini aku sampaikan kepada manusia. Qala, Nabi bersabda, la tubasyirhum fayattakilu. Ya, tidak usah kamu kabarkan, niscaya mereka akan berpangku tangan. Itu artinya seorang yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang lurus, tidak tercampur dengan kesyirikan, wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah meskipun dia punya dosa, sangat mudah bagi Allah untuk memaafkan hambanya agar hambanya tersebut tidak Allah azab. Ya, maka jaga terus tauhid kita sampai Allah wafatkan. Jauhkan diri kita dari tauhid, dari syirik baik yang kecil maupun yang besar. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keutamaan tauhid, ya, dan dalil-dalilnya masih banyak sekali tentang tauhid itu. Adapun syahadat yang berikutnya, Muhammadur Rasulullah, di mana kita mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, ya, beliau adalah utusan sebagai Nabi terakhir, dan kita yakini bahwa beliau SAW adalah pembawa syariat. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu, hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Nah, karena itu kita perlu mengikuti Rasulullah, kita perlu mencintai Rasulullah karena beliau adalah manusia pilihan. Suatu ketika Rasulullah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau seorang yang paling aku cintai dari segala sesuatu sampai, ya, dari semua orang kecuali dari diriku sendiri. Maka Rasulullah bersabda kepada Umar, ya Umar, tidak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dengan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tua, daripada anaknya dan seluruh manusia. Ya. Maka kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Maka Nabi bersabda, Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Sekarang, ya wahai Umar, sekarang wahai Umar, yakni sempurnalah imanmu dengan iman yang betul-betul beriman. Karena itu seorang Muslim tidak akan pernah bisa beragama dengan baik ya kecuali mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW dalam hidup beliau melakukan sesuatu itu ada tiga. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah itu bagian dari syariat. Yang kedua adalah bagian kebiasaan atau adat. Yang ketiga adalah hukum khusus untuk Nabi SAW. Ya. Tentu yang kita betul-betul diwajibkan mengikuti, ya tentu nanti ada pembahasannya apakah itu wajib atau sunnah. Yang pertama, syariat. Ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, secara umum seperti itu. Ya, itu kita harus mengikuti Nabi SAW. Adapun adat, maka kita tidak diwajibkan mengikuti adat beliau SAW. Misalkan makan. Ya, Rasulullah itu makan makanan pokoknya kurma, gandum, maka kita tidak diwajibkan mengikuti beliau setiap hari. Makan kurma, makan gandum, tidak. Ya, kalau Pak Johan kan makannya makan nasi uduk ya, Pak Johan ya. Siap. Nah, makanya itu adat. Ya, hukum asal adat itu mubah. Ya, hukum asal adat mubah. Tapi kalau kita berusaha mencontoh Nabi SAW karena kecintaan, kita pun dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Itu sesuatu yang adat Nabi SAW. Ya. Karena itu memahami misalkan Rasulullah SAW rambutnya panjang, ya sepanjang telinga, ada hadis sampai ke bahu. Ya Allah alam, sebagian ulama menyampaikan bahwa itu karena style gaya adat masyarakat pada waktu itu. Sehingga bukan termasuk sunnah gondrong. Laki-laki rambutnya gondrong karena itu adalah adat kebiasaan pada masa itu, bukan bagian dari syariat. Jadi tidak ada anjurannya dari Nabi SAW. Makan kurma setiap hari itu adat beliau. Tapi kalau buka puasa ada anjurannya. Maka bukan adat tapi syariat. Yang ketiga adalah hukum khusus. Nah, ini kita tidak teladani meskipun beliau melakukan seperti puasa wisol, puasa menyambung hari Senin disambung hari Selasa tanpa berbuka di waktu maghribnya, tanpa sahur di waktunya sahur. Di malam hari beliau tetap berpuasa, menyambung puasa. Namanya puasa wisol. Itu hukum khusus untuk Nabi. Begitu juga istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dinikahi. Itu keutamaan khusus untuk Nabi. Ya, janda ya Aisyah, kemudian Hafsah, ya, Uqayyah, Sauda itu tidak boleh dinikahi sepeninggal Nabi. Maka itu hukum khusus untuk beliau. Adapun umatnya maka dibebaskan. Itu yang datang dari Nabi. Adapun yang tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada tiga kemungkinan. Kalau tadi yang dilakukan Nabi, yang tidak dilakukan Nabi kemungkinan pertama adalah bagian dari yang tidak dilakukan Nabi. Yang pertama adalah karena syariat, ya, karena memang Nabi SAW melarangnya misalnya. Ya, maka beliau tidak melakukan, maka kita harus meninggalkan itu. Yang kedua, apa yang tidak dilakukan Nabi SAW ya karena ada sebab. Ya, seperti Rasulullah tidak puasa Asyura, Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Ya, ketika sahabat mengabarkan kepada Rasulullah, sungguhnya orang-orang Yahudi mereka juga puasa Asyura tanggal 10. Bagaimana kalau kita besok puasa tanggal 9? Maka Nabi sampaikan kalau tahun depan saya masih hidup, kita akan puasa tanggal 9. Ternyata tahun depannya Rasulullah wafat.
Nah, tapi Rasulullah sudah memberikan rekomendasi, meskipun beliau belum melakukan, tapi hukumnya sunnah. Ya, jadi beliau tidak melakukan itu karena sebab. Begitu juga sholat tarawih, beliau hanya tiga hari saja sholat tarawih. Selebihnya di bulan Ramadan beliau tidak sholat tarawih karena khawatir diwajibkan. Sampai beliau wafat, hukum sholat tarawih hanya sunnah, tidak sampai wajib. Maka umatnya disunahkan 30 hari, bukan tiga hari. Ya. Nah, ini yang dilakukan Nabi karena ada sebab. Ya. Yang ketiga, tidak dilakukan Nabi, seandainya beliau mau, beliau bisa melakukan. Atau beliau bisa menyuruh sahabat untuk melakukannya. Tapi beliau tidak melakukan itu, maka jangan lakukan. Ya, karena bisa jadi itu adalah sebuah ya tambahan dalam syariat. Contoh, sholat id, ya itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Jumat, sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat, ya khutbah dulu baru sholat. Ya. Pada saat Khalifah Marwan bin Hakam ya, pernah sholat id, ya, itu khutbah dulu baru sholat, seperti sholat Jumat. Maka ini diingkari ulama karena memang tata caranya tidak seperti itu. Ya. Nah, maka kalau itu baik niscaya dilakukan Nabi. Begitu juga misalkan ada ide kalau sholat id kita azan lah, azan dan iqamah. Maka ini tidak pernah dilakukan Rasulullah. Seandainya beliau mau, beliau bisa melakukan itu, bisa menyuruh sahabat. Nah, disinilah kita harus ngerem. Ya, dia harus ngerem. Ya. Nah, kemudian yang dilakukan Nabi SAW itu karena ketiadaan pada zaman beliau. Ada yang ketiadaan. Seperti beliau SAW tidak membuat masjid seperti Masjid Nabawi sekarang karena ketiadaannya. Nah, itu dalam perkara dunia, maka tinggal dilihat apakah itu bagian dari syariat ataukah bagian dari perkara adat atau duniawi. Karena hukum asal duniawi itu boleh kecuali yang bertentangan dengan agama. Sehingga Anda boleh haji berangkat dengan pesawat, Anda boleh azan menggunakan mikrofon, bahkan Rasulullah mengambil Bilal sebagai muadzin itu karena Bilal itu suaranya lebih lantang daripada yang lain, daripada Abdullah bin Zaid. Jadi menunjukkan beliau ingin suara itu didengar. Sehingga meskipun pada zaman beliau tidak ada mikrofon, karena ini dalam bab maslahat yang besar untuk kaum muslimin, maka boleh. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas ini dalam bab maslahat mursalah. Intinya, kita bertauhid kepada Allah, memahami la ilaha dengan baik, mengikuti Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas, hanya 1 jam. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah jazakallah Ustaz atas materi Iya. yang berat penting Ustaz ya. Wah, iya, Tauhid, insya Allah. insyaallah Iya. sangat berpengaruh nanti kita di surga atau di neraka ya, Ustaz. Nah, Silakan sangat Bapak Ibu. Yang silakan bagi yang mau bertanya. bertanya, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni dari Pusdatin SDM ikut Iya. secara Zoom Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu. Izin bertanya. Kita waktu zaman dahulu jadi bercerita ya Pak Ustadz. Iya. Minim sekali tentang ilmu, walaupun sekarang saya masih minim. Orang tua dulu itu kan memberikan sesuatu yang kita nggak tahu bahwa hal ini tahu bahwa hal itu sama dengan syirik. Apakah kesalahan masa lalu itu bisa ditebus Pak Ustadz? Karena kan pada saat itu kita hanya menuruti apa yang menjadi keinginan orang tua. Sementara ilmu kita juga nggak paham mengenai agama. Karena orang-orang tua dulu itu lebih banyak memakai kebiasaan atau adat gitu Pak Ustadz.
Nah, sekarang Iya. setelah tahu bahwa hal-hal tersebut itu sangat jauh menyimpang dengan pelajaran, dengan kaidah agama kita, apakah ada eh, suatu maksudnya tuh bisa ditebus dengan apa, Pak Ustadz? Karena yang sekarang juga saya tahu, seperti sholat yang pernah kita tinggalkan, sebaiknya dikodok. Mohon mohon pencerahannya Pak Ustadz untuk hal-hal yang sudah pernah dilakukan, tapi pada saat itu kita tidak tahu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dijawab dulu Pak Johan atau nunggu pertanyaan yang lain? Langsung Ustaz. Langsung aja. Nah, ya. Ya, pertanyaan yang bagus dari Ibu tadi. Bagaimana dengan apa yang sudah berlalu dengan mungkin itu masuk dalam bab tadi yang sudah kita jelaskan, masuk dalam bab syirik atau bagaimana? Ya, apabila seorang Muslim melakukan itu, ya, di masa lampau, kemudian dia bertobat kepada Allah dan tidak ingin mengulangi lagi, ya, bahkan dia membenci perbuatan tersebut, ya, maka taubatnya insya Allah taubatan nasuha. Maka orang yang bertobat sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taibu minadzambi kaman la dzamba lahu, siapa yang bertobat maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa lagi, ya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan menghapuskan keburukan, ya. Maka taubatan itu yang perlu dilakukan. Maka apa yang telah berlalu sudah berlalu. Semoga Allah SWT mengampuni, dan Allah insya Allah Maha Pengampun. Ya, selama hambanya tidak menutup usia dengan melakukan hal-hal yang Allah murkai tadi, maka dia akan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Karena itu sejarah perjalanan para sahabat, ya, dulu pun tidak semuanya langsung bertauhid kepada Allah. Bahkan banyak orang-orang masa jahiliyah dulu, mereka menyembah selain Allah, menyembah patung, tapi kemudian mereka bertobat, masuk Islam, dan mereka baik Islamnya sampai mereka wafat. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, dia masih punya kesempatan selama dia hidup. Selama dia hidup, apabila dia seorang Muslim, ya, maka dia bertobat darinya, insya Allah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus bagaimana? Apakah ada amalan-amalan tertentu untuk kafarahnya? Kafarahnya cukup bertaubat untuk tauhid, ya, untuk bertobat dari itu saja, meninggalkan perbuatan syirik, berkeinginan tidak akan kembali lagi, ya, itu sudah cukup insya Allah Ta'ala, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik Pak Ada Ustadz, ya, syukron Pak Ustadz atas pencerahannya. ya, sama-sama Bu. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak Ibu. Ini hal yang sangat penting nih, yang sangat penting yang berpengaruh terhadap keselamatan kita, Ustaz, ya. Nah, Ini bertanya Ustaz, ya, iya silakan Pak Johan. terkait itu ya, kita nonton itu ya Ustaz, ya, filmnya Rasulullah pas kecil ya. Itu kalau kita lihat kan pamannya Abu Thalib baik banget Ustaz, ya. Kakaknya juga sangat baik gitu ya. Mereka juga kayaknya tetap melakukan tawaf, ibadah-ibadah gitu Ustaz, ya. Tapi kok bisa disebut Abu Thalib itu mati dan kekafiran Ustaz, ya? Nah, iya. Ini ada pertanyaan bagus. Kenapa orang-orang jahiliyah dulu, ya, mereka kok masih kafir, padahal mereka pun melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka pun masih melakukan apa? Mungkin beberapa amalan-amalan yang mereka ketahui itu bagian dari ajaran nenek moyang, tapi mungkin dari agama Hanafiyah yang lurus, ya, dari peninggalan ajaran Nabi Ibrahim misalnya. Nah, jadi orang-orang musyrikin pada masa Arab
pada masa jahiliyah, mereka itu terjerumus dalam tauhid uluhiyah. Ya. Mereka terjerumus dalam tauhid uluhiyah. Mereka tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah. Jadi mereka beribadah, ya, tawaf diantaranya, tapi mereka pun berbuat syirik. Mereka meminta kepada selain Allah, menyembah selain Allah, ya. Diceritakan amalan-amalan orang jahiliyah ketika mereka ingin punya anak, maka mereka menyembelih kambing atau onta, ya, lalu darahnya dilumurkan ke patung-patung yang mereka buat, ya. Dan dulu di sekitar Ka'bah itu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ada 360 patung, ya. Karena itu Rasulullah ketika Fatuh Mekah, ya, patung-patung itu kemudian dihancurkan oleh Nabi SAW. Oh, jadi orang-orang musyrikin Arab pada waktu itu mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Naam. Ya. Makanya Allah abadikan dalam surah Az-Zumar ayat 38. Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Allah. Ya, itu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka tidak kosong melompong. Mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Ya. Apalagi di situ ada Ka'bah sebagai peninggalan Nabi Ibrahim, tentu ada ajaran Hanafiyah. Tapi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun menyembah selain Allah. Itu yang disebut syirik, musyrik. Ya. Nah, maka tujuan utama para nabi dan rasul, ya, selain daripada tauhid rububiyah, selain daripada tauhid asma wa sifat, ya, memurnikan, ya, nama-nama Allah yang baik, mengesahkan Allah dengan nama-nama yang indah, tapi juga agar umat manusia beribadah kepada Allah saja dalam tauhid uluhiyah. Karena pertentangan yang hebat antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin adalah dalam monoteisme, dalam ibadah, ya, dalam memberikan ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Nah, mereka tidak mau. Kalau Allah sebagai Tuhan, mereka mau. Ya. Kalau Allah sebagai Tuhan, mereka mau. Tetapi mereka tidak mau hanya Allah saja yang diberikan ibadah. Nah, di situ ada kerusakan tauhid uluhiyah. Karena itu Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka mendakwahkan an ya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah atau taghut. Ya. Nah, itu. Demikian Pak Johan. Jadi meskipun orang-orang Arab itu tahu, ya, Allah, tetapi mereka dalam prakteknya masih melakukan peribadahan kepada selain Allah atau syirik dalam uluhiyah. Ya, makanya ulama mengatakan pertentangan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat dengan mereka, orang-orang musyrikin, adalah dalam hal ibadah. Makanya Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Katakan wahai orang-orang kafir, ya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, ya, wala ana abidu ma abattum, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, ya, bahwa kalian itu tidak menyembah apa yang aku sembah. Di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian. Ya, jadi mereka menyembah selain Allah juga. Ya, meskipun mereka mengenal Allah, tetapi mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Jadi mengenal Allah saja itu tidak cukup. Harus beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya tadi hadis Mu'adz bin Jabal, hak Allah adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar hambanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, Allahu a'lam. Itu Pak Johan. Ya, Masya Allah. Perbedaannya sebenarnya tipis sekali tadi.
masalah Iya, dalam keyakinannya. hal dalam hal uluhiyah. Nah, Ya, silakan Bapak Ibu. Ada bertanya lagi. karena itulah yang perlu dipahami dengan baik oleh kaum muslimin. Ketika mereka sudah muslim, mereka eh, bertuhankan Allah, ya. Mereka yakin Allah lah sang pencipta langit dan bumi, maka harus memurnikan ibadahnya kepada Allah saja. Ya, jimat-jimat itu buang, ya. Keyakinan-keyakinan animisme, dinamisme, kekuatan-kekuatan pada benda-benda itu dibuang, ya. Jadi kalau mengambil sebab itu pun harus sebab yang syar'i atau kauni. Sebab yang syar'i, sebab yang memang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misalkan sebab kita berobat dengan madu, dengan habatus sauda, misalkan itu kan ada dalilnya secara spesifik. Ada sebab kauni yang dengan logika sehat bisa. Ya, itu baru sebab. Seperti misalkan kita berobat agar turun panas dalam, maka kita boleh berobat dengan paracetamol misalkan. Itu kan memang ada risetnya, memang dari orang-orang yang ahli dari kedokteran atau dari farmasi yang meraciknya. Tapi kalau bukan, maka jangan jadikan sebab. Orang-orang punya jimat itu karena dia menjadikan itu sebagai sebab mendatangkan rezeki, sebab ya terlindung dari mara bahaya. Maka bagaimana mungkin melindungi dari mara bahaya? Sedangkan keris-keris itu dibuat ya oleh orang. Bagaimana mungkin dia akan melindungi orang yang punya? Keris itu kalau dibuang ke sungai, ya kebuang. Bagaimana mungkin dia akan melindungi pemiliknya? Kalau pemiliknya membuang, ya kebuang. Nah, ini perlunya keyakinan. Disitulah perlunya keyakinan. Justru syaitan akan menjerumuskan seorang muslim apabila dia percaya terhadap benda-benda seperti itu. Nah, disitulah yang harus diupayakan oleh seorang muslim. Setelah dia Islam, setelah dia bersyahadat, dia harus berusaha mewujudkan agar ya hal-hal seperti itu dijauhkan, agar syirik-syirik itu dijauhkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah Ustaz ya. Sebenarnya perbuatan syirik itu kalau dirinci ya Ustaz ya, kan macam-macamnya banyak gitu Ustaz ya. Kita Nah, pelajari nih supaya kita nggak terjatuh kedua salah satunya ya. Ya banyak nah, Ustaz ya, harus dirinci lagi terhadap hal-hal yang mungkin kita nggak sadari dan itu jadi kebiasaan Ustaz ya. nah, kayak misalkan dulu kan rame itu berobat dengan batu. Zaman dulu itu ada batu ponari. Itu tidak ada risetnya, tidak ada ilmiahnya, tidak ada. Maka tidak boleh jadikan sebagai sebab. Ya, tidak boleh jadikan sebagai sebab. Contoh lagi misalkan anggapan-anggapan sial, ya, atau orang disebut tatoyur misalkan. Ya, angka 4, angka sial. Nah, itu kita tidak boleh meyakini itu. Angka 4 itu tidak berpengaruh terhadap kesialan kita. Ya, ada burung gagak, oh berarti dia mau meninggal. Meninggalnya orang, dicabutnya nyawa orang itu tidak disandarkan kepada burung. Ya, itu sesuai dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Itu harus diyakini betul-betul. Kadang-kadang orang seperti itu. Ya, ya, tatoyur. Makanya disandarkan kesialan terhadap benda-benda, nomor atau apa. Nah, ini merusak tawakal, keyakinan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk bagian dari tauhid, ya, memurnikan ya ibadah, memurnikan ketaatan, tawakal hanya kepada Allah taala. Ya. Ya silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Ustaz kalau misalnya gini nih, kita di Ya. hotel gitu ya, kita Ya. ya emang biasanya Muslim sih nggak nggak percaya sih kalau nomor 4 sial, tapi kita agak khawatir nanti jangan-jangan bener gitu nomor 4 sial. Hmm. Kira-kira gimana Ustaz ya kan kayak gitu. Ya itulah makanya perlunya apa? Keyakinan. Ya. Perlunya keyakinan yang mantap, yang tetap, ya. Karena keyakinan orang pun bisa kadang-kadang ragu, maka perlu diyakinkan. Oh enggak,
Ya, semuanya terjadi dengan Allah. Seandainya terjadi pun musibah, seandainya terjadi bala, ya, maka semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bukan karena nomor 4. Ya, kebetulan masuk hotel lantai 4. Gitu. Makanya itunya menghindari nomor 4 misalkan. Atau bangsal 4. Ya, atau nomor 13. Nomor 13 nomor sial. Misalkan. Atau mau menikah, cari peton, cari tanggalnya. Kalau enggak kayak gini nanti sial. Itu tidak boleh. Atau misalkan meyakini zodiak. Ya. Ini zodiaknya Sagittarius. Ini apa ya? Pokoknya itulah saya lupa deh. Enggak cocok. Semuanya tidak. Ya, kalau dia tidak cocok kemudian terjadi perceraian bukan karena zodiak, bukan karena perbintangan, tetapi karena memang sudah jalan hidupnya seperti itu. Sehingga seorang tidak tidak boleh ya meyakini itu. Kalau ada bisikan-bisikan syaitan melemahkan akidah seorang hamba, maka Nabi SAW mengajarkan beberapa zikir di antaranya, ya Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala ya'ti bis sayyiati illa ant. Tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan kecuali Engkau. Wala ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, kemudian kalau ada tatoyur seperti itu, Nabi mengajarkan Allahumma ya, la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali dari Engkau. Ya, la tayra illa tayruk. Ya. Wala ilaha ghairuk. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Ya, makanya sering kita ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, ya. Allah yang telah mencukupi kita. Kalau memang terjadi sesuatu yang mungkin itu menjadi musibah buat kita, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita katakan qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini sudah ditakdirkan Allah, apa yang ia kehendaki akan terjadi. Dan semua yang terjadi pada seorang muslim, ya hatta yang zahirnya buruk, itu pasti baik bagi seorang muslim. Karena Allah sekali lagi, Allah sayang kepada hambanya. Ya, apalagi kepada orang beriman. Tadi kita sudah di muqaddimah sudah sampaikan wa kana bil mu'minina rahima. Allah sayang betul kepada orang-orang beriman. Maka hatta dia diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan tetangganya, diuji dengan kendaraannya, dia celaka dan sebagainya. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Rabbimu tidak pernah menzalimi ya hambanya. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Rabbimu tidak pernah menzalimi hambanya, ya. Karena memang kebaikan dan keburukan yang dilihat manusia itu buruk, tetapi di sisi Allah semuanya baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, wa ilaina turja'un. Kami sungguh akan menguji kalian dengan khair, dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Ya, karena itu Nabi SAW menyampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan bagi orang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh perkaranya itu baik. In asabathu sarra syakar, kalau dia ditimpa dengan kebaikan dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar, kalau dia ditimpa dengan mudarat dia bersabar. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, tidak ada yang demikian ini kecuali pada mukmin. Dan Nabi menyampaikan tidaklah menimpa seorang muslim mukmin min nasabin wala wasabin, dari rasa penat, rasa gundah, gulana, ya, wala ghammin, tidak pula kedukaan, gham yang tidak hilang, nyesek gitu di dada, hatta syaukah yushakuha, sampai pun duri yang menusuk, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kadang-kadang image kita kalau dikasih duit baik, dapat rezeki yang banyak, itu bukan ujian, itu ujian juga, ya, tapi dengan cara yang seperti itu. Apakah dia bersyukur, ataukah dia gunakan hartanya dengan cara yang baik, ataukah tidak, itu kan ujian juga. Sebagaimana kalau orang sakit, itu ujian, tetapi dengan sakit itu
akan diampuni dosa-dosanya, akan dihapus dosa-dosanya. Maka Nabi kalau mengunjungi orang yang sakit lah bahasa tahurun, insya Allah tidak mengapa, ini menjadi penebus dosa. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk. Maka seorang mukmin harus tawakal full, penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sandarkan sedikit pun kesialan kepada selain Allah. Allah yang telah mentakdirkan kita, ya, kita ini hamba, ya, bagaimana Allah menginginkan, ya, terserah Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah kerjakan, manusia yang akan ditanya. Yang penting kita berusaha, ya, mencari apa yang Allah ridhoi, sudah cukup. Seperti itu, ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas, Pak Johan, Ya, baik pada Ustaz. yang hari ini. Insya Ya, baik Allah Ustaz. akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan mendatang. Insya Allah Ta'ala biiznillah, karena waktunya ternyata sangat terbatas, ya. Membahas tauhid itu cepat sekali kalau 1 jam. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.